Kalau mahram definisinya secara kesimpulan sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab para fuqaha, yakni orang-orang yang diharamkan kita menikahi mereka. Mahram secara konklusi, secara global maknanya adalah orang-orang yang kita diharamkan menikah dengan mereka. Namanya mahram, artinya yang diharamkan. Yang diharamkan. Nah, orang-orang yang di saat kita diharamkan menikah dengan mereka, tentu saja wanita. Kita berbicara konteksnya kita laki-laki, mahram kita di sini adalah wanita. Nah, mahram di sini ketika diharamkan kita menikah dengan mereka namanya mahram. Kalau dibolehkan kita menikah dengan mereka namanya ajnabiyah. Kita menikah dengan istri kita, orang lain tidak ada hubungan nasab, nanti dirinci, dispesifikasi di dalam kitab fikih. Nah, ini yang boleh kita nikahi namanya ajnabiyah. Lawan dari ajnabiyah yang haram dinikahi namanya mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim orang menggunakan pakaian ihram. Nah, di saat diharamkan kita menikah dengan wanita-wanita yang haram kita nikahi, maka di saat itu juga wudu kita tidak batal bersentuhan dengan mereka. Ini indal madhab Syafi'i. Menurut paradigma madhab Syafi'i. Nah, disebutkan semuanya secara keseluruhan, mahram itu ada 18. Mahram ada 18. Dibagi 3. Ada mahram dari sisi nasab, dari sisi biologis. Yang kedua ada mahram dari sisi radha'ah, susuan. Yang ketiga ada mahram dari sisi musaharah, pernikahan. Di kitab ini dimulai dengan nasab. Dimulai dengan nasab. Nasab mahram kita ada 7. Dari sisi biologis mahram kita ada 7. Yang pertama al-um, ibu kita. Ibu kita haram dinikahi. Kalau di zaman dulu sebelum Islam datang, di Persia, di Romawi, itu hal yang lumrah. Ya, bahkan disebutkan di dalam kitab fikih Sirah Nabawiyah, ada salah satu raja yang ada di Romawi di zaman dulu itu, dia menikah dengan ibunya, ibu kandungnya. Ada yang menikah dengan saudari kandungnya. Nah, di dalam Islam diatur ini. Ini mahram ibu, mahram dari sisi nasab, dari sisi biologis. Itu yang pertama. Yang kedua al-bintu, anak wanita. Anak kita yang perempuan. Itu mahram. Yang ketiga al-ukhtu, saudari perempuan. Yang keempat ammatu, al-ammatu, saudarinya bapak kita, bibi dari saudari bapak. Itu mahram, tidak batal wudu dan haram dinikahi. Yang kelima al-khalah, al-khalah, saudari dari ibu kita. Saudari dari ibu kita, bibi dari saudari ibu, al-khalah. 5. Yang keenam bintul akh, bintul akh, anak perempuan saudara kandung kita, keponakan. Itu mahram, haram dinikahi dan tidak membatalkan wudu. Bintul akh. Kemudian bintul ukhti, yang ketujuh
anak perempuan dari saudari perempuan kita. Sudah tuh 7. Nah, ini mahram dari sisi nasab, dari sisi biologis ada 7. Kemudian wa mithluha sab'atun minar radha'. Sekarang bagian yang kedua, mahram dari sisi susuan. Susuan. Jadi kita bukan secara biologis menjadi mahramnya, tapi kita minum susu ASI dari wanita tersebut, maka hukumnya akan sama seperti hukum mahram nasab. Hukum mahram nasab. Di dalam kitab Tafsir Rawaihil Bayan disusun oleh Syekh Ali As-Sabuni mengatakan bahwa tiga madhab artinya jumhur, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanabila mengatakan kalau anak tersebut usianya di bawah 2 tahun, di bawah 2 tahun, dia minum ASI dari seorang wanita, bukan dari ibunya, seorang wanita. Nah, di sini ada khilaf, minumnya berapa banyak? Ini ada khilaf, ada yang mengatakan 3 kali dia meminum ASI, 3 kali isap sudah jadi mahram. Ada yang mengatakan 1 kali sudah jadi mahram. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang disepakati usianya di bawah 2 tahun. Karena dalam Al-Quran Allah sebutkan al-walidatu yatarabbasna auladahunna haulain kamilain. Para ibu-ibu yang mereka yurdi'na, bukan yatarabbasna, yurdi'na, menyusui, yurdi'na auladahunna, anak-anak mereka itu haulain kamilain, dengan tempo waktu 2 tahun sempurna, maka menjadi mahram. Nah, ketika menjadi mahram karena dari susuan, ini menurut 3 madhab, maka hukumnya sama seperti mahram dari sisi nasab. Berarti yang pertama, ibunya haram. Orang yang kita minum ASInya di saat kita usia di bawah 2 tahun, maka orang tersebut statusnya sama seperti mahram ibu kandung. Kemudian juga sama, anak perempuannya haram kita nikahi. Anak perempuannya haram kita nikahi dan tidak batal wudu. Yang ketiga, ukhtu, saudari perempuan dari ibu susuan kita, menjadi mahram. Yang keempat, ammatu, bibi. Ya, bibi dari pamannya, bibi dari bapaknya, dari pihak laki-laki. Ya, itu juga dia punya suami. Dia punya suami, punya saudari perempuan, ammah, khalah dari ibunya. Ibu susuan punya saudari, juga tidak bisa. Bintul akh, anak perempuan dari saudaranya, wa bintul ukh, anak perempuan dari saudarinya. Itu sama 7. Kemudian yang ketiga, ada yang nasabnya musaharah dari pernikahan. Musaharah dari pernikahan, yaitu ummu zauzati, ibu daripada istri, mertua, nikah dengan seorang wanita, maka ibunya atau mertuanya itu juga menjadi mahram, tidak batal wudu dan haram dinikahi dengan syarat sudah berhubungan biologis. Yang kedua, bintu zauzati, anak perempuan dari istri kita. Anak perempuan dari istri kita. Misalnya janda kita nikahi, dia punya anak perempuan, kita nikah sama dia, maka anak perempuannya ini menjadi mahram dengan syarat sudah berhubungan biologis. Yang ketiga, zaujatul ab, istri dari bapak. Istri dari bapak, ibu tiri. Ibu tiri. Yang keempat, zaujatul ibn, istri dari anak, jadi mertua.
istri dari anak kita itu juga menjadi mahram. Jadi ada 4 dari sisi musaharah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum", diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian, wa akhawatukum, dan saudari-saudari perempuan kalian, wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian dari saudari bapak, wa khalatukum, dan bibi-bibi kalian dari saudarinya ibu, wa banatul akh, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan dari saudari perempuan kalian. Ini langsung diatur di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kalau Al-Imam Abu Hanifah menjadi mahram dari radha'ah dari susuan, itu kalau dia punya standar umurnya itu 30 bulan, berarti 2 tahun setengah, 30 bulan. Tapi kalau yang jumhur itu 2 tahun. 2 tahun, kalau Abu Hanifah 2 tahun setengah, 30 bulan. Ada mahram yang dimana kita batal wudu, tapi dia batal wudu, tapi diharamkan kita menikah dengannya dalam kondisi istri kita masih hidup, yaitu kita punya istri, punya saudara perempuan, ipar. Nah, ipar ini walaupun dia mahram, kita haram menikah dengannya karena saudarinya kita nikahi. Dan ini tetap batal wudu. Dia mahramnya hanya dilarang menikah dengannya. Tapi kalau istri kita meninggal, baru boleh kita menikah dengan saudarinya. Jadi saat kita menikah dengan istri kita punya saudari perempuan. Ini namanya mahram, saudari perempuannya. Tapi mahramnya itu hanya di saat itu diharamkan menikah dengan mereka. Karena tidak bisa menggabungkan 2 orang saudari menjadi istri. Ada dia punya nas dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilarang. Tapi di saat meninggal boleh kita menikah dengan saudarinya. Dan walaupun dia mahram, di saat kita menikah dengan istri kita dan saudarinya ini menjadi mahram, tapi mahramnya batal wudu. Dia hanya mahramnya dari sisi haram menikah. Nah, itu ada pengecualian yang dijelaskan oleh para fuqaha. Jadi itu ada 3 tadi, yaitu nasab, dari sisi nasab, dari sisi radha'ah, menyusui, dan yang ketiga dari sisi musaharah, yaitu perkawinan. Jadi itulah yang namanya mahram, jamaknya maharim. Jadi bukan muhrim. Kalau muhrim menggunakan pakaian ihram. Ada disebutkan dalam kitab Fathul Bari, disusun oleh Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Asqalani, yang saya pernah ceritakan, namanya Salim Maula Abi Huzaifah. Ini Salim sudah dewasa. Kemudian Nabi SAW menyuruh istrinya Abi Huzaifah yang waktu itu sedang melahirkan untuk memberikan ASI. Ya, mungkin diletakkan di botol, diberikan agar Salim menjadi mahramnya. Sehingga Salim di rumahnya itu dan istri dari Abu Huzaifah tidak terganggu. Ini ada disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Nah, hukum ini kalau kita lihat secara tekstual, dia tanakut, kontradiksi dengan Al-Quran. Al-Quran menyatakan al-walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain. Istri-istri atau ibu-ibu yang menyusui anak-anak mereka itu dihitung dalam waktu 2 tahun sempurna. Ini Salim bukan 2 tahun usianya, dia di atas 20 tahun. Tapi toh diberikan ASI jadi mahram. Nah, ini hukum khusus, hanya sekali terjadi, sudah tidak ada lagi.
Kenapa demikian? Karena yang memerintahkan Salim pada waktu itu untuk meminum ASI dari istrinya Abi Hudzaifah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga hukum ini tidak dijadikan standar hukum fikih, tidak dijadikan standar hukum fikih, tapi masuk khususiyah, keistimewaan Rasul SAW sebagai musyarri', orang yang berhak juga memberikan syariat, berhak memberikan syariat. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain mengatakan, ketika ada orang sholat, Nabi panggil orang tersebut sedang sholat. Ini sahabat posisinya lagi sholat, Nabi panggil dia. Dia tidak menjawab. Sampai selesai salam, sholat selesai, dia salam, baru dia datang menemui Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya, kenapa tadi saya panggil engkau tidak langsung menjawab? Dia katakan, ya Rasulullah, saya sedang sholat. Kata Nabi, menjawab panggilan saya itu adalah ibadah. Artinya engkau bongkar sholatmu untuk menjawab panggilanku, itu lebih afdal. Itu disebutkan Syekh Nawawi Bantani. Kenapa? Karena Nabi ini punya, Allah berikan hak sebagai musyarri', orang yang berhak juga menentukan hukum. Ada beberapa sahabat, ini bukan Nabi, sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab disebutkan dalam kitab namanya Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul disusun oleh Al-Imam An-Naisaburi, namanya Al-Imam An-Naisaburi. Kitab satu jilid namanya Asbabun Nuzul, membahas tentang kronologis turunnya wahyu Allah Ta'ala. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab dengan para sahabat, mereka silaturahmi ke rumah Rasul SAW. Maka di saat itu dihidangkan makanan. Di masa itu kalau makan kan pakai nampan. Dan di saat itu belum turun ayat yang membahas tentang hijab atau sitar, penghalang, pemisah antara laki dan perempuan, belum ada. Maka seluruhnya masuk ke rumah Rasulullah SAW, kemudian dihidangkan makanan. Ada nampak, ada beberapa orang sahabat, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Nah di saat itu Nabi makan bersama istri beliau, Sayyidatuna Aisyah. Dan juga ada beberapa sahabat lain makan satu nampan dengan Nabi Muhammad SAW. Di saat makan, tidak sengaja tangan istri Nabi Sayyidatuna Aisyah tersentuh oleh tangan seorang sahabat. Tersentuh karena makan satu nampan, tersentuh. Maka di dalam hati Nabi tidak senang dengan hal itu. Nabi tidak suka dalam hatinya Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab juga memperhatikan hal tersebut. Selesai itu Nabi langsung nampak wajah beliau ekspresi marah, ekspresi tidak senang. Maka Nabi pun selesai makan, Sayyidatuna Aisyah pun masuk ke dalam kamar, Rasulullah pun masuk ke kamar dalam keadaan dengan ekspresi marah, ekspresi tidak senang. Kemudian Nabi keluar. Ini sahabat-sahabat habis makan tidak langsung keluar, mereka masih nongkrong ngobrol dalam rumah. Nabi tidak senang juga, artinya sudah selesai makan, pulang sudah. Tapi Nabi juga punya akhlak, tidak mungkin mengusir orang. Nabi lihat, oh masih ada, masih ngobrol. Nabi masuk lagi ke kamar. Sampai pada akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menunggu Rasulullah SAW sampai keluar dari kamar. Dan para sahabat-sahabat lain ini, mereka masih di dalam rumah Nabi. Sampai Allah wahyukan ayat tentang hijab, penghalang antara laki dan perempuan, tidak boleh ikhtilat, gabung yang bukan mahram. Dan sebelum ayat ini turun, subhanallah, sebelum ayat ini turun, Sayyidina Umar bin Khattab telah mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi keluar, Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, ada baiknya itu dipisah. Istrinya engkau jangan gabung, karena yang masuk ke rumah engkau tidak semuanya orang baik. Ada orang fasik, ada orang baik, ada orang yang pikirannya kotor. Ada baiknya dipisah. Maka Nabi masuk ke kamarnya. Di saat itu juga Allah turunkan wahyu
membenarkan ucapan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini sahabat, ya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Makanya Nabi disebut sebagai musyarri', orang yang menetapkan hukum syariat.